Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, sebelumnya kami harapkan teman-teman semua para planters dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Walaupun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tetap menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas dan menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini bahasan pokok kita adalah kinerja biodiesel Indonesia sepanjang tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya, baiklah mari sama-sama kita nikmati bersama. Seperti kita ketahui, biodiesel adalah bahan bakar terbarukan berbahan baku lemak hewani maupun lemak nabati yang berupa metil ester asam lemak atau fatty acid metil ester yang telah lama disebut sebagai pengganti minyak bumi, petroleum diesel. Kini biodiesel dapat dibuat dari berbagai bahan baku menggunakan bermacam-macam teknik termasuk esterifikasi dan transesterifikasi. Salah satu minyak nabati penghasil bahan bakar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Sebagai sumber minyak nabati yang paling produktif, 1 hektar tanaman kelapa sawit mampu menghasilkan 3,5 ton minyak nabati. Ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tanaman yang paling produktif kedua setelah kelapa sawit, yaitu tanaman kanola. Di mana tanaman kanola mampu menghasilkan 0,8 ton minyak nabati dalam 1 hektarnya. Program pemerintah dalam menggalakkan penggunaan bahan baku terbarukan dalam hal biodiesel yaitu pada program B20 dan B30 serta uji coba B100, di mana B20 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar yang menghasilkan produk biosolar B20. Dan program ini mulai diberlakukan sejak Januari 2016. Sementara itu untuk B30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar yang akan menghasilkan produk biosolar B30. Program ini akan diberlakukan mulai Januari 2020 yang menyangkut penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar alternatif. Sobat Planters, produsen biofuel di Indonesia saat ini diproduksi oleh 24 perusahaan dengan kapasitas terpasang 11,65 juta kiloliter dan dengan penugasan kuota sebesar 9,20 juta kiloliter. Produksi biodiesel pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 8,91 juta kiloliter dan apabila dibandingkan dengan tahun 2020,
terjadi peningkatan produksi sebesar 3,56% dari produksi tahun 2020, di mana produksi tahun 2020 sebesar 8,60 juta kiloliter. Berikut grafik perkembangan produksi biodiesel tahun 2021. Sementara itu untuk konsumsi domestik biodiesel Indonesia sepanjang tahun 2021 ini sebesar 8,30 juta kiloliter. Dan apabila kita bandingkan dengan konsumsi tahun 2020 sebagai year on year, terjadi penurunan konsumsi sebesar 0,25% dari konsumsi tahun 2020. Di mana konsumsi biodiesel tahun 2020 sebesar 8,32 juta kiloliter. Berikut grafik perkembangan konsumsi biodiesel Indonesia tahun 2021. Untuk ekspor biodiesel sendiri, program pemerintah dalam meningkatkan performa konsumsi dalam negeri berimbas dengan menurunnya ekspor biodiesel. Tahun 2021 ini hanya sebesar 85,96 ribu kiloliter. Dan apabila dibandingkan dengan ekspor tahun 2020, terjadi peningkatan ekspor sebesar 58,02 ribu kiloliter, di mana ekspor biodiesel Indonesia tahun 2020 ini sebesar 27,774 kiloliter. Berikut tabel ekspor biodiesel Indonesia tahun 2021.
Sobat Planters, untuk harga indeks pasar biodiesel, pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan besaran harga indeks pasar atau HIP terhadap bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk tahun 2021 kemarin, di mana harga tertinggi terjadi di bulan Desember pada tahun 2021, yakni sebesar Rp13.746 per liter. Dan harga terendah pada bulan Maret yakni sebesar Rp9.434 per liter. Harga tersebut belum termasuk ongkos angkut dan transportasi yang tentunya akan berbeda-beda di setiap daerah. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi sekilas tentang kinerja industri biodiesel Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan data, mohon untuk dikoreksi dengan komen di bawah ini. Dan pastikan Anda subscribe di channel kami. Dan bagi para planters yang berkeinginan untuk mendapatkan overview ebook kinerja kelapa sawit tahun 2020, dapat memberikan komen dan hanya mengganti beberapa rupiah saja sebagai pengganti pembuat kopi pagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.